Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis strategi yang ada di Mataram Mall. Sebelum memulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Bayarmawati sebagai moderator sekaligus pemateri utama. Yang kedua ada Resta Aza Emiliana sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga ada Indah Quranita sebagai pemateri keempat. Yang keempat ada Sasilia Elvadianti sebagai pemateri kelima. Yang kelima ada Inengah Dwiki Widya Karmadi sebagai pemateri kedua. Lanjut, di sini ada latar belakang Mataram Mall, di mana Mataram Mall ini merupakan mall pertama yang ada di Kota Mataram dan juga yang pertama di Nusa Tenggara Barat, yang di mana Mataram Mall ini berdiri sejak tahun 2005. Dan juga Mataram Mall ini bukan sebatas mall pertama saja, tetapi juga sebagai modernisasi di Kota Mataram. Dan di mana sering perkembangannya zaman dan pesaing yang hadir belakangan, Mataram Mall mulai ditinggalkan, yang di mana Mataram Mall ini desain bangunannya sudah mulai ketinggalan zaman, ditambah pesaing yang menawarkan desain lebih kekinian, bikin daya tarik Mataram Mall mulai pudar. Ini akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Inengah Dwiki Widya Karmadi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan isu-isu produksi atau operasi di Mataram Mall. Yang pertama ada engineering, yang kedua managing resistance to change, yang ketiga decide where and how to produce goods. Yang mana masalah dan solusi? Yang pertama ada engineering. Masalah yang ada di dalam Mataram Mall tidak banyak memperbarui fasilitas yang ada yang mestinya mengikuti zaman, malahan mengurangi fasilitasnya, seperti yang awalnya sudah ada lift sekarang sudah ditiadakan karena untuk mengurangi anggaran listrik dan biaya pemeliharaan. Dan solusi untuk mengatasinya ada beberapa cara. Yang pertama renovasi bertahap, yang dimana meningkatkan fasilitas dengan desain yang lebih hemat energi, seperti lift hemat listrik, eskalator, panel surya untuk menekan biaya operasional. Yang ketiga zona interaktif, di mana menambahkan area dengan teknologi kekinian seperti ruang virtual reality atau VR. Yang ketiga kolaborasi, di mana menjalin mitra dengan perusahaan teknologi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih modern, seperti aplikasi belanja interaktif atau layanan pemesanan digital di tenan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Inengah Dwiki Widya Karmadi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Resta Aza Emiliana. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait Managing Resistance to Change, yang dimana masalahnya yaitu Mataram Mall terlambat dalam melakukan perbaikan atau perubahan terkait dengan fasilitas yang dimiliki dan mengabaikan keluhan para pelanggan yang menginginkan suatu perubahan terhadap fasilitas yang dimiliki Mataram Mall untuk kenyamanan para pelanggan saat berada di dalam Mataram Mall. Dan kini, seiring dengan perkembangannya zaman, Mataram Mall mulai ditinggalkan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, survei pelanggan. Dengan melakukan survei pelanggan, Mataram Mall dapat mengetahui seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu komunikasi proaktif. Dengan komunikasi proaktif dapat dilakukan seperti promosi atau forum untuk mendiskusikan bagaimana perkembangan terkait Mataram Mall. Yang ketiga yaitu tenant berbasis tren, yang dimana Mataram Mall dapat mengikuti atau menyesuaikan dengan tren saat ini, yaitu seperti kedai kopi modern, toko fashion lokal, dan restoran yang bertema Instagramable. Materi yang kedua yaitu decide where and how to produce goods, yang dimana masalahnya yaitu Mataram Mall akan dijadikan gedung kantor wali kota, di mana pada awal tahun 2023 ini pemerintah Kota Mataram juga menempatkan Mataram Mall sebagai layanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penamanan Modal, dan Pelayanan Terpadu satu pintu, yang dimana
Solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, hybrid space, yang dimana jika rencananya tetap dijadikan kantor wali kota, Mataram Mall dapat dialihfungsikan sebagai mall dan menjadi ruang kantor. Yang kedua yaitu transformasi bertahap, yang dimana jika rencananya tetap dan tidak berubah, Mataram Mall bisa dijadikan pelayanan publik yang tetap menghadirkan daya tarik seperti food court, area retail kecil, dan galeri seni lokal yang untuk mempertahankan para pengunjung. Yang ketiga yaitu revitalisasi sejarah. Dengan revitalisasi sejarah, Mataram Mall dapat membuat acara khusus yang merayakan sejarah Mataram Mall. Bagaimana awal pembangunan Mataram Mall, yang dimana Mataram Mall adalah mall pertama di Nusa Tenggara Barat, atau kompetisi komunikasi lokal untuk menarik perhatian para pengunjung. Yang selanjutnya yaitu strategi human resource, yang akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Eresta Aza Emiliana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu Indah Quranita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lead Gain, Performance, and Pay-to strategi, yang dimana pembayaran royalti ini mencerminkan kontribusi mal terhadap pendapatan pemerintah daerah dengan menetapkan target kinerja yang jelas seperti peningkatan jumlah pengunjung atau penjualan. Mataram Mall dapat menghubungkan pembayaran royalti dengan pencapaian tersebut. Solusinya yaitu menerapkan mode pembayaran berdasarkan kinerja yang menyelaraskan pembayaran royalti dengan metrik kerja seperti pertumbuhan penjualan atau jumlah pengunjung. Memanfaatkan pembagian keuntungan untuk mendorong kolaborasi karyawan dalam efisiensi operasional yang memungkinkan staf berbagai penghematan biaya. Selain itu, ditawarkan juga insentif bonus untuk pencapaian individu atau tim guna untuk mendorong akuntabilitas pribadi. Selanjutnya yaitu balance work life and home life, yang dimana Mataram Mall menghadapi tantangan dalam menawarkan fleksibilitas kerja. Fleksibilitas kerja mencangkup pengaturan jam, lokasi, dan jenis pekerjaan. Untuk Mataram Mall saat ini ada tunggakan royalti sebesar 1 miliar kepada Pemkot Mataram yang perlu segera dilunasi untuk menghindari WM prestasi. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam mendukung kebijakan fleksibilitas kerja. Solusinya yaitu memperkenalkan pengaturan kerja yang fleksibel seperti jam kerja yang dapat disesuaikan dan opsi kerja jarak jauh untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Fleksibilitas ini dapat membantu mengatasi kewajiban finansial termasuk pembayaran royalti sebesar 1 miliar dengan meningkatkan keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Terima kasih Indah Quranita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasilia Elva Dianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan The First World Cup, yaitu keragaman sumber daya manusia dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi serta memperluas pemahaman pasar yang beragam. Mempekerjakan karyawan dari berbagai kalangan seperti gender dan ras dapat memberikan keuntungan signifikan bagi Mataram Mall. Selain itu, strategi manajemen yang inklusif seperti pelatihan kesadaran keragaman dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Baik, di sini juga agak ada kesimpulannya, yaitu Mataram Mall menunjukkan bahwa mall ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterlambatan dalam memperbarui fasilitas dan masalah keuangan. Seperti tunggakan royalti. Untuk mengatasi isu-isu ini, Mataram Mall perlu menerapkan strategi renovasi bertahap, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, dan memperkenalkan fleksibilitas kerja bagi karyawan. Dengan langkah-langkah ini, Mataram Mall dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, menarik lebih banyak pengunjung, dan memperbaiki kinerja keuangannya secara keseluruhan. Terima kasih Sasilia. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.